Surveinya bilang, mostly survei, transformasi bisnis 80% tuh fail. Karena human capitalnya, SDM-nya nggak disiapin. Ada yang dikatakan oleh Rancaran. Beliau mengatakan bahwa leadership is not about position, ya, but about building leaders at every levels in the organization. Sebagai leader itu kan sebenarnya yang terberat apa coba? Kan kita wajar karyawan pengen promosi, which is fair, bagus itu. Nah, persoalannya yang sering kita ingatkan ke karyawan adalah promosi is one thing, tapi tugas utama dari pemimpin itu yang paling berat bukan soal pekerjaannya. Pekerjaan bisa dipelajari, tapi bagaimana membangun orang, membangun kultur, itu that's the leader. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast dari Redaksi Siswa, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, leadership, branding, human resource, dan semua aspek bisnis lainnya. Saya Jehan Kafi, redaksi dari Majalah Siswa, yang akan menemani dalam episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik menarik yang merupakan bagian dari rubrik sajian utama Majalah Siswa, yaitu Transforming Organization, Empowering People, Creating Leaders for Sustainable Success. Di episode kali ini kita akan membahas temuan dan pembelajaran utama dari program Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2025. Serta bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mentransformasikan organisasi sekaligus memberdayakan insan perusahaan untuk menyiapkan suksesi leadership di masa depan. Topik kali ini udah dituntas di Majalah Siswa edisi 17 yang udah tersedia di kanal-kanal e-commerce dan juga Gramedia Digital. Nah, hari ini kita udah beruntung telah diundang langsung di kantor InJourney. Bersama saya ada tamu istimewa, Bu Susan Hartawan sebagai CEO dari NBO Indonesia, dan juga tuan rumah ada Pak Herdi Harman sebagai Direktur SDM dan Digital InJourney. Terima kasih Pak udah memberikan kesempatan pada hari ini. Senang bisa berada di InJourney bersama dengan SWA. Dengan kantor yang sangat indah ini. Indah sekali. Terima kasih. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share channel SWA Media Inc. Oke, pertama mungkin aku mau ngobrol dengan Bu Susan terlebih dahulu ya Bu. Ini kan NBO Indonesia dan SWA udah menjadi mitra penyelenggara dalam program Indonesia Creating Leaders from Within ya Bu ya. Iya. Bisa di-share nggak sih Bu bagaimana urgensi dari tema Transforming Organization dan Empowering People ini bagi dunia usaha Indonesia saat ini Bu? Oke, terima kasih Mas Jehan. Tema ini kita angkat Transforming Organization, Empowering People, Creating Leaders for Sustainable Success. Ini karena kita mencerminkan tantangan pada saat ini, ya, bahwa transformasi itu tidak mungkin terjadi kalau seandainya tanpa talenta yang diberdayakan dan tanpa pemimpin yang tumbuh dari dalam organisasi. Yang penting itu sebetulnya mereka harus bisa memahami konteks, budaya, dan visi jangka panjangnya, ya. Jadi kalau saya katakan mungkin urgent ya bagi perusahaan untuk semakin terlibat dalam pengembangan leadersnya itu secara strategik dan sistematik. Dan melalui ajang ini kita juga kembali menegaskan bahwa masa depan organisasi itu sangat tergantung dari kualitas pemimpinnya, ya. Dan kolaborasi antara SWA dengan NBO yang sudah 11 tahun ini akan terus menjadi satu platform, ya, untuk memajukan praktek-praktek terbaik dalam pengembangan talenta dan kepemimpinan. Begitu Mas. Jadi kan kita udah 11 tahun ya Bu perjalanan program ini. Pasti Bu Susan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam landscape bisnis di Indonesia. Bisa disampaikan juga Bu, apa aja sih Bu perubahan dalam cara perusahaan memandang pengembangan pemimpin dari dalam itu ya, Creating Leaders from Within, dan kaitannya dengan agenda transformasi organisasi Bu?
Oke, jadi selama 11 tahun penyelenggaraan Best Company in Creating Leaders from Within, kolaborasi antara SWA dengan NBO ini, secara konsisten setiap tahun kita lakukan, ya. Dan yang mengikuti ajang kompetisi ini itu juga dari perusahaan-perusahaan yang terkemuka di Indonesia. Yeah. Jadi bersama-sama kita melihat bagaimana program ini bisa melahirkan banyak pemimpin yang bertumbuh dengan pesat. Jadi mengalami satu transformasi dan kekuatan baru bagi organisasi mereka. Transformasi bisnis ini berarti transformasi organisasi, ya. Dan bagian yang terpenting dalam transformasi itu tentunya people, ya. Yeah. Dan tim yang bergerak untuk mewujudkan perubahan-perubahan ini. Nah, saya melihat bahwa perusahaan yang ikut sekarang ini selalu mereka tuh punya jiwanya tuh mau naik kelas, ya. Mereka ingin tahu bahwa benchmarknya saya gimana nih, ya, supaya saya dibandingkan dengan yang lain bisa menjadi juara. Dan tentunya yang sekarang ini selamat kepada Injourney juara 1 nih, Best Company in Creating Leaders from Within, ya, untuk tahun 2025. Ini satu prestasi yang sangat luar biasa. Dan yang paling kelihatan itu adalah strategi HR blueprint-nya. Itu yang terintegrasi di dalam bisnis transformasi, ya. Dan talent management yang benar-benar bisa melahirkan pemimpin dari dalam, dan juga pengembangan daripada leadership journey. Itu juga sangat jelas. Pemetaan karyawannya yang berpotensi dengan assessment kapabilitas atau kompetensi, kesesuaian job dengan perilaku dan aptitude-nya mereka yang dikategorikan sebagai STAR. Seperti bagaimana, sehingga learning development-nya itu benar-benar bisa terintegrasi. Jadi memajukan bisnis juga. Jadi bukan HR itu berdiri sendiri, tetapi memajukan bisnis secara pesat. Itu. Kayaknya begitu ya, Pak, ya. Ya, ini jadi menarik nih, Pak. Kita langsung aku menyorot ke Injourney ya, Pak, sebagai perusahaan yang meraih predikat excellent dalam program Creating Leaders from Within tahun ini. Mungkin Pak Edi Harman bisa menceritakan juga nih, Pak, bagaimana sih Injourney ini sebagai holding company yang memayungi ekosistem pariwisata dan aviasi ini juga tentu memiliki tantangan utama ya dengan organisasi yang sebesar ini dan mengelola talenta sebegitu banyak. Bagaimana sih, Pak, Injourney ini menempatkan agenda Creating Leaders from Within sebagai prioritas strategis ya, Pak? Ini pertanyaannya menarik. Jawabannya bisa panjang. Coba silakan. Memang tadi disinggung HR, Directorate ataupun Corp HR gitu ya, itu termasuk di dalam company itu yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan perusahaan. HR tidak lagi di belakang meja, di belakang layar, tapi bahasa saya, orang HR harus di depan, in the front of the business. Paham dulu industrinya, paham dulu bisnisnya, sebelum mendesain HC strategi. Itu kunci awal. Karena kalau nggak sibuk sendiri tuh si HR, kalau nggak paham industrinya sama bisnisnya. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, bagaimana Injourney? Injourney itu brands. Jadi nama formalnya PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Dan kita kasih brand tuh si holdingnya sendiri ya Injourney. Orang airport kita sebut Injourney Airport, Injourney Hospitality, dan semuanya ada 6. Itu membangun, dari nama aja kita ngebangun kesamaan, Corp Injourney. Karena ini yang di manage group gitu. Nah, lahirnya holding ini berangkat dari challenge pariwisata di kita. Ini sangat challenging. Pariwisata Indonesia tuh mengasihkan, menggemaskan gitu ya. Karena kalau udah ngomong data, contoh lah, in sense of natural, cultural, di Southeast Asia kita itu nomor 1. Kalau ngomong ini ya, karena alhamdulillah Tuhan ngasih sedemikian luar biasa. We have everything, begitu. Tapi when it come to conversion, kontribusi jumlah turis mancanegara ke negara kita, nilai kontribusi sektor pariwisata ke PDB nasionalnya, kita challenging compared to others. Tetangga Association. Lumayan signifikan challenge yang memang harus kita hadapi lah.
dari turis Wisman. Kemarin saya baca berita Malaysia posisi Oktober itu 28 juta Wismannya. Kita masih 10-11 juta gitu ya. Dan kita masih berupaya kontribusi sektor pariwisata di angka 4%. Which is nanti pengennya lebih dari itu 6% at least gitu sampai 2029. Nah, poinnya itu adalah sekarang dunia ataupun negara-negara lain tuh try to make tourism sebagai andalan ke depan, gitu. Even Saudi Arabia yang luar biasa Vision 2030-nya itu. Padahal Saudi Arabia itu kan dapat captive market seolah-olah ya dari umrah, haji. Tapi sekarang berusaha untuk sektor pariwisata dikedepankan karena ngandelin energi minyak kayak begitu kan oil terbatas. Makanya punya proyek yang sangat luar biasa tuh, bikin The Line, bikin kota persegi panjang 170 km. Dahsyat banget Saudi Arabia itu. Itu salah satu contoh negara yang saya lihat beberapa negara sudah sangat fight untuk turisme gitu. Nah, poinnya kalau turisme ini mau maju harus berbasis kolaborasi. Nggak bisa sendirian. Orang airport misalkan. Sekarang kamu nggak boleh mikirin airport aja ya, urusin operasional airport, technical airport. Tapi harus mulai dipikirin orang mau kemana. So dia harus berkolaborasi dengan destination-nya. Nah, gitu. Mulai dengan grup kita sendiri maupun keluar dari grup. Kan orang datang, apalagi sekarang era trennya blazer. Pernah dengar istilah blazer? Business dan leisure digabung. Itu lagi hip tuh. Jadi orang airport dipaksa, ini contoh aja, mikir ekosistemnya gitu. Mulai diskusi bagaimana memanfaatkan opportunity buat pengembangan pariwisata yang ada di daerah, sehingga orang datang, sehingga airport dengan datang ke daerah itu lewat airport kita, nah disitulah bisnis kita sebenarnya. We are making from people movement actually di Injo ini. Nah, tantangan baru itu, kita in the middle of transformations, Mas Deha. Bagaimana dari sisi airport misalkan, which is not longer as the operation tempat orang atau naik turun penumpang. Mindsetnya nggak begitu lagi, karena airport harus menjadi destination. Kayak Changi lah, contoh mereka. Harus tempat ide-ide kreativitas, ajang budaya Indonesia. Makanya di beberapa airport kita udah oleh kental, itunya. Nah, kebayang nggak itu transformasinya dahsyat. Padahal kita lagi menyatukan HP1 sama HP2 gitu, untuk jadi satu airport. Sementara ada mindset baru untuk mulai shifting revenue generatornya tidak lagi dari aero semata, tapi non-aeronya. Gitu. Contoh satu, ITDC, Journey Tourism Development Program. Contoh kedua, itu bayangin kita menjadi yang semula punya kawasan Nusa Dua, sekarang punya Mandalika, Glomori, nah sekarang event MotoGP, gitu. Terus event-event internasional yang ada di Toba, F1, Powerboat, dan sebagainya. Di perspektif SDM, ini dahsyat loh, hospitality kita ya. Sekarang kita bakal diminta ngelola lebih dari 100 hotel yang dimiliki BUMN pindah ke situ. Contoh-contoh beberapa program yang menurut kami ini luar biasa. Terus punya kawasan ekonomi khusus, Sanur, medical tourism pertama, punya lisensi pertama, dokter asing, rumah sakit asing, klinik asing boleh berpraktek ya di situ. Tapi dari perspektif SDM, bagaimana orang yang dipersiapkan? Kan gitu susah. Ini saya juga tergumun-gumun jujur sekali. Luar biasa ini transformasi di kita ini gitu. Dan bagaimana menyiapin orang-orang yang di benak saya tuh orang-orang itu harus siap. Bisnisnya kemana, orangnya nggak siap. Surveinya bilang, mostly survei, transformasi bisnis 80% tuh fail. Karena human capitalnya, SDM-nya nggak disiapin. Gitu. Nah dalam konteks itu, kita di sini sama teman-teman mikir gimana ya membangun SDM yang tidak sporadis. Harus punya konsep, sustainability keyword. Makanya kita coba bikin konsep itu, one human capital system, dan membangun orang secara sustainability. Kita program Journey Sustainability Development Program. Gitu. Nah itulah yang terus disiapin dari mulai level mulai masuk, mau pertama join,
sampai terus dikembangkan sampai di level akhir, harapannya sampai level board, sampai manajemen, teman-teman tuh udah well prepared. Baik dari sisi leadership-nya maupun dari sisi kita sebutnya professional competencies. Itu tuh selalu berjenjang yang kita siapkan kurang lebih itu. Kemudian Pak, bisa di-elaborate secara ringkas bagaimana blueprint-nya Pak, pengembangan dari people di dalam in journey holding yang begitu besar ini Pak. Nah, kita siapin tadi itu sustainability development. Berangkat mereka mulai dari awal aja ya. Ini nggak boleh lagi ya, masing-masing ngerekrut karyawan tanpa koordinasi. Ngomong dulu nih, harus satu pintu dan harus ada certain period barengan. Mereka mau masuk Sarina, mau masuk IAS, mau masuk airport manapun. Hospitality ada satu sesi di mana mereka berbarengan. Esprit corp-nya dibangun dulu bersamaan secara grupnya gitu. Karena tadi itu message-nya harus kolaborasi di dalam segala. Nah dari situ kita mendesain program-program bagaimana mereka dikembangkan. Mulai dari proses talent manajemennya sebenarnya. Dari mulai bagaimana kita menggunakan data driven. Tadi Mbak Susan udah bilang. Dari sisi hasil assessment-nya, kapasitasnya mereka itu diukur semua. Unjuk kerjanya, hasil review committee tahun terhadap seseorang itu dilihat. Nah, kita ambil mereka beberapa star yang diusulkan dari members, dikirimlah ke holding for any level. BD -4, -3, -2, -1, gitu. Nah, itu dikalibrasi di holding, dan mereka yang terpilih eligible lah untuk join buat program yang kita benar-benar investasi lah di orang-orang gitu, di setiap layer itu. Nah, dari pemilihan orang-orang terbaik ini kita bikinkan program yang baik gitu ya, karena kita desain bekerjasama dengan konsultan top, dengan provider top, kampus besar, INSEAD, NUS, IMD dan sebagainya, kita menyiapkan konsep termasuk global immersion-nya ke luar negeri. Bahkan terakhir topnya bisa kita kirim di sekolah di luar sana ya. Nah ini program berjenjang ini, program resmi tahunan yang harapannya kita pengennya menjadi performance driven culture. Orang berlomba-lomba pengen ikut di situ. Ya. Karena sistem yang kita bangun, si teknologinya, kita punya namanya Rinjani, Talent Management Platform, yang satu grup gitu ya, yang kita pastikan all the asset of people itu terrecord di situ. Ya. Supaya nggak salah. Bahkan kita capture juga aspirasinya tuh. Kan biasanya perusahaan tuh asik sendiri ya, pengamatan saya, September lama di perusahaan kan asik-asik sendiri aja, mindahin karyawan sana sini dan sebagainya. Ini perusahaan mendengar, cukup si karyawan itu masuk ke Rinjani, tell what they want, gitu ya. Kita lihat nanti sebagaimana, seberapa jauh bisa kita fulfill gitu ya, aspirasinya. Karena saya berkeyakinan, minat sama potensi itu segera lebih high flyer. Jadi orangnya passion di situ, perusahaan juga cocok, oh ya kayaknya dia cocok, dapat tuh. Instead of dipaksain, sini ke sini, ini ke sini, contoh rolling orang, kasih orang. Jadi kita benar-benar data driven base banget tuh. Orang boleh beredar tuh di family job seperti apa gitu. Karena saya yakin potensi orang itu sangat pengaruh terhadap unjuk kerja kalau tepat sasaran menempatkannya gitu. Makanya karyawan itu saya ngelihat selalu itu ibarat anak kanvas putih. Nggak ada karyawan yang salah, manajemen yang salah. Nggak ada rakyat yang salah, pemerintah yang salah. Jadi semua itu tergantung kitanya. Benar nggak kita memanage orang-orang kita? Karena Tuhan mentakdirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. SDM kan luar biasa, Mas. Orang itu sangat dengan segala kelebihan. No one perfect. Nah, looking for the positive thing, itulah yang harus dielaborate gitu. Oh ini cocoknya di sini gitu. Gitu. Pak, kemudian dalam konteks organisasi ini kan juga
namanya industri pariwisata tentu saingannya global ya Pak ya. Indonesia kita tidak bisa, mungkin asik sendiri juga di dalam, tapi kita harus melihat global. Nah ini Injourney sebagai holding, mindset apa sih Pak yang perlu dipegang dari karyawan di dalamnya untuk bisa mendukung tadi transformasi ini? Iya, intinya tadi itu ya, pertama nilai-nilai gotong royong. Nah Ibu Dirut kita, Bu CEO, wanita hebat ini, punya visi dan jagain tuh kolaborasinya, gotong royongnya gitu. Karena itu bener banget, nggak ada kita bisa jalan sendiri. You wanna go fast, go loud. You wanna go far, go further. Let's go together, kan gitu. Barengan. Makanya segala sesuatu di sini konsepnya kolaborasi, gotong royong tuh nilai basic yang memang dipesankan banget dari manajemen ke karyawan. Terus kalau Mas masuk ke kantor kita, Living Legacy, itu adalah pesan banget dari kita. Dari zaman CEO-nya Pak Adoni Oskaria gitu ya, Bu Maya, kita semua pastikan Living Legacy. Maksudnya gini, every single of us bear in our mind, apa sih yang harus diwariskan tatkala kita ada di situ lagi. Tatkala kita nggak menduduki posisi itu lagi, pertama yang harus dipikirkan, warisannya apa? Itu tuh ditanemin banget oleh kita ya. Jadi, oke, saya megang head of remuneration, head of reward, whatever the position is. Nah, kamu duduk di situ pertama kali yang harus dipaksa mikirnya, kamu mewariskan apa? System has to be diwariskan ke generasi selanjutnya. Jangan sampai pengganti kita tuh, aduh pusing banyak masalah. Harapannya pengganti kita tuh senang, bangga, kita meninggalkan banyak warisan, tinggal mereka terus memperbaiki, mengimprove. Ini menarik banget Pak, perbincangan kita semakin mendalam dan isinya daging semua ya Bu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan break sejenak untuk melihat pariwara berikut ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Oke, kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bersama Bu Susan Hartawan dan juga Pak Herdy Harman. Aku mau kembali ke Bu Susan ya Bu. Ini dari hasil penjurian Indonesia Creating Leaders from Within 2025. Bisa diceritakan juga Bu, apa sih pembeda utama antara perusahaan yang meraih predikat excellent seperti Injourney ini dan juga perusahaan-perusahaan lain yang berada di kategori very good atau good, khususnya terkait kekuatan leadership pipeline sampai succession planning-nya. Oke, terima kasih Mas Jehan. Pembeda utama daripada perusahaan yang memenangkan excellent itu bukan seberapa banyak program-program yang mereka jalankan, ya, tetapi seberapa nyata bahwa program ini tuh bisa memang memberikan satu impact yang positif, ya. Jadi artinya
creating from leaders from within-nya itu benar-benar jalan. Excellent itu nilainya adalah 90 ke atas. Ya, kalau very good itu 80 ke atas. Dan kemudian di bawahnya adalah dari 70 sampai 80 itu adalah good. Dan InJourney sendiri seperti yang diceritakan oleh Pak Herdy itu luar biasa sekali. Selamat ya Pak ya. Ini juri ini kan sebetulnya sangat, jadi jurinya kita tuh sangat profesional dan menilai secara objektif. Jadi waktu pada saat InJourney memberikan presentasi, mereka itu bisa benar-benar menunjukkan satu strategi blueprint dan pelaksanaannya itu juga nyata. Ya, dan ini yang membuat kita impress itu adalah bahwa ini kan satu ekosistem ya. Dan kadang-kadang yang seperti Bapak tadi ceritakan bahwa ini kan ada yang tidak nyambung nih ya. Tetapi harus gotong royong bersama-sama dan membangun satu kalau saya bilang sih satu kualitas yang terintegrasi. Ya, dan berbasisnya itu sudah bukan lokal tetapi sudah global. Jadi itu yang saya lihat bahwa ini sangat menjanjikan ini Pak Herdy. Ya, di bawah kepemimpinan Bapak sangat luar biasa sekali ya. Selamat. Nah, dari yang kita lihat di sini juga bahwa perusahaan yang excellent itu pemimpinnya itu memang benar-benar diciptakan. Jadi seperti misalnya contohnya Asia Cross ya, kemudian CIMB Niaga dan Era Jaya. Jadi masing-masing itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, Mind ID, ya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita kalau berdasarkan kita kan kebetulan NBO kita memegang leadership pipeline institute ya. Di dalam ada yang dikatakan oleh Rancaran. Beliau mengatakan bahwa leadership is not about position, ya, but about building leaders at every levels in the organization. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa para pemenang, para perusahaan yang terutama best five ya, in creating leaders from within, mereka itu benar-benar sudah menyiapkan masa depan perusahaan itu di tangan pemimpin yang mereka bangun sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa terobosan-terobosan yang dibangun oleh para pemimpin ini itu sudah menjadi satu sistem. Jadi bukan lagi hanya sporadis. Seperti begitu. Ya, jadi kita lihat di sini ada beberapa nama yang mungkin saya udah sebutkan semua. Ada Allianz, ada UOB, ada Mind ID, Sar Energy dan lain sebagainya. Ada Pertamina. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka tuh sudah dari tahun ke tahun sudah menyiapkannya dengan baik ya. Jadi itulah hasil daripada penjurian di 2025 ini. Kemudian Bu, dari program yang udah dijalankan bertahun-tahun ini bisa disampaikan juga apa aja sih karakter atau kompetensi yang dibutuhkan paling dibutuhkan dari pemimpin masa depan agar perusahaan bisa tumbuh sustainable ya Bu? Ya, kalau dilihat daripada temuannya pasti banyak sekali ya, karena masing-masing membawa kekuatannya masing-masing. Namun kalau boleh saya summary-kan, itu ada 3 besar. Yang pertama itu adalah mengenai strategic agility, di mana bagaimana pemimpin itu bisa membaca perubahan. Ya, seperti InJourney ya, kalau InJourney kan perubahannya signifikan sekali ya, baru less than 5 years ya Pak ya? Less than 4 years. Baru less than 4 years. Januari ini ulang tahun keempat. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana mengambil keputusan ya di tengah ketidakpastian dan mentransformasi orang untuk jangka panjang. Nah, itu yang saya lihat. Makanya dengan waktu yang sangat singkat itu saya terus terang saya tuh amazed. Ini benar-benar Pak Herdy tangannya tuh tangan apa ya? Tangan besi, tangan apa Pak? yang bisa membantu. Jadi transformasi itu memang harus dimulai dengan yang berpikir adaptif, yang berpikir kreatif dan sistematik. Jadi itu yang sebetulnya yang saya lihat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah people leadership. Ya, jadi kemampuan bagaimana kita memberdayakan talenta, seperti kata Pak Herdy tadi, it's about 2P ya, passion and potential.
Jadi artinya orang tersebut memang harus punya kemampuan menyeimbangkan kinerja dan kemampuan, ya, dan sustainability dan tanggung jawab yang harus dia bangun. Jadi kalau seandainya dia merasa bahwa dia cocok nih di posisinya, dia akan bertumbuh dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi sustainability sukses itu tentunya berakar daripada nilai yang dia anut, ya, dia anut. Nah, yang ketiga itu adalah mengenai bagaimana dia menciptakan integritas, trustworthy, ya, dan juga dia bisa bagaimana dia punya sense of purpose. Jadi artinya dia benar-benar bisa mampu untuk bekerja dengan maksimal. Nah, itu yang saya lihat sih. Jadi 3 besar itu. Menyorot lagi nih Pak ke Pak Herdi nih. Bagaimana sih Pak dengan ekosistem yang begitu beragam ini, Injourney ini mengembangkan calon pemimpin yang tadi ya Pak dari berbagai entity, ada airport, ada hotel, ada destinasi wisata. Bagaimana mekanismenya ini dijalankan Pak? Ya, jadi kan kita kebenaran kita lagi seru-serunya nih, was still far to go, Juli. Kita lagi bikin akademi yang memang pengennya setiap portfolio bisnis ini ada akademinya lah. Gitu. Ini virtual organization, tapi make sure, rumusnya selalu begini, make sure everything has to be somebody dedicated. Harus serius, benar ditelakoni, jangan disambil, tapi benar-benar dikerjain spesifiknya. Nah, kita lagi membangun kompetensinya yang nggak boleh, itu harus dari dalam. Saya sering nyontoin itu di Jakarta, di tempat-tempat spot, tempat kafe banyak, itu bisa jadi sering berganti, itu kafe tutup, lanjut lagi baru tutup, dan gitu ya. Kenapa coba? Karena bisa jadi salah satu faktor utama adalah nggak ngebangun kompetensinya. Kalau restoran, kafe begitu sangat ketergantungan kepada si chefnya. Ya, chefnya pergi, udah tuh, wassalam. Rasanya berubah ya Pak? Rasanya berubah, udah berubah gitu. Nah, contoh ini menarik kita. Pokoknya di sini menarik semua. Jadi gregetnya dapat gitu. Ini kita lagi, salah satunya lagi fokus ke heritage hotel. Pengen coba seperti Raffles yang di Singapura, co-browsing. Heritage hotel tua tapi top, kita dandanin sedemikian top. Nah, kita lagi ya udah jadi kan Bali Beach, ya Bali Beach. Nah, ini sebentar lagi kita mau launching Grand de Jogja, itu Black Hot yang Grand Ina Malioboro. Itu zaman bahula banget itu hotel. 1919, kalau nggak salah, this quite a long time. Nah, tapi kita memastikan membangun kelebihan. Di mana sih kelebihan kita itu? Nah, hospitality kita harus lebih dapat. Nilai-nilai budaya Indonesia, budaya Jawanya hidup di hotel itu. Kalau perlu jemput pakai andong tuh dari stasiun ke hotel gitu. Dan dressnya seperti apa. Dan makanannya juga kita riset sedemikian rupa. Dan saya udah nyobain makanannya Bu Susan. Top lah, bakal enak banget, enak semua tuh makanan di hotel di Jogja. Will be coming soon. Nah, cuman kan saya khawatir, langsung saya mikir karena saya orang SDM, saya senang ini gimana menjaga sustainability, cita rasa makanan nih, gitu kan? Gimana kalau si chefnya kabur pergi? Apalagi hotel kan gampang banget tuh, turnovernya tinggi kan, habis bisa cepat pindah ke hotel yang lain. Makanya saya punya prinsip orang boleh bepergian kalau memang terpaksa harus diambil gitu ya. Harus diambil orang, diambil perusahaan lain, dibajak orang, kan kita nggak bisa itu. Tapi the system still there, cita rasa still there. Artinya resepnya itu benar-benar bisa dipelajari, diwariskan dan dieksplor di kelas, di tempat-tempat belajar kita supaya pastikan dapat terus tuh, gitu. Nah, nilai-nilai sustainability itu yang kita jagain, gitu, yang harusnya leader ciptakan itu. Nah, tadi mention sedikit konsep leadership. Kita kan selalu bilang, kamu harus mewariskan gitu ya, segala sesuatu kamu punya wariskan, dibuat mewariskan. Terus yang kedua,
sebagai leader itu kan sebenarnya yang terberat apa coba? Kan kita wajar karyawan pengen promosi, which is fair, bagus itu. Yang aneh justru nggak pengen naik, kan aneh kan karyawan. itu harus bagus tuh, punya ambisi promosi itu bagus. Cuman harus di-manage dengan baik gitu ya. Nah persoalannya yang sering kita ingatkan ke karyawan adalah promosi is one thing. Tapi tugas utama dari pemimpin itu yang paling berat bukan soal pekerjaannya. Pekerjaan bisa dipelajari. Tapi bagaimana membangun orang, membangun kultur, that's the leader. Itu yang harus dijagain. Supaya nanti dapat tuh nilai-nilai profesionalismenya, nilai-nilai budayanya didapat. Nah, seperti itu tuh kita ngelihat bagaimana kita coba membangun leadership model di kita, karakter orang seperti kita. Makanya kita juga sempat bikin heroes. Jadi pertama kali waktu masih sama Pak Doni itu teman-teman di IDEX. Pertanyaan pertama dari talent planning apa itu? What kind of people do you like to acquire? Orang seperti apa yang boleh masuk ke organisasi kita? Itu define dulu tuh. Sebelum ngomong jauh talent management. Profilnya, sosoknya seperti apa? Contoh, di hospitality itu benar-benar kalau bisa dapetin DNA hospitality. Saya sering contohkan adalah Singapore Airlines, Jayanya kan, cara dia bersimpuh waktu business class ataupun laden ekonomi, kan senyumnya beda. Senyum SOP sama senyum natural, lahir dari dirinya, itu beda mas. Orang SDM itu harus melihat bagaimana dapetin orang-orang tepat kayak begitu, yang cocok di industri kita. Jadi mendefine kebutuhan, tuntutan bisnis ke depan, industri ke depan, sama mendefine orangnya yang fit dengan tuntutan itu challenge paling awal dari SDM. Kita define, heroes, coba kita sepakatin heroes. Kan nggak ada baik buruk kan sebenarnya, semua sepanjang yang baik itu disepakati, gitu. Kayak desain organisasi, nggak ada yang begini begitu ya, sepakat nih di ini. Nah, profiling orang juga disepakati kita heroes, gitu. Heroes itu abbreviation dari H for high achiever. Orang-orang di journey itu harus sosoknya high achiever. Orang yang nggak bisa tidur nyenyak, dalam artian positif. Dalam artian positif ya, karena tidur harus nyenyak. Makanya dia harus mikirin, kira apa lagi yang harus gua kerjain ya. Ada yang dia greget banget. Nah kalau karyawan saya bisa begitu, sampai kepikiran pekerjaan, nah itu berhasil tuh ukuran saya. Ada dream dia, yang dia terobses banget mewujudkan. Itu kebaikan si perusahaannya itu. Nah, ciri-ciri itu tuh bisa dilihat tuh dari hasil assessment, psikotest, heroes gitu ya. High achiever, etis gitu, E-nya tuh etis. Jadi aku nggak butuh orang pinter banyak, tapi kita butuh orang-orang yang sosok humble, jaga etika, tidak arogan. Itu yang disebut nilai-nilai seperti itu. Kamu sehebat apapun, kalau nggak respect sama orang, udah laku di kita. Dan saya pernah mendrop orang mas IPK 4 dari top kampus di luar negeri sana, termasuk yang pernah di dalam negeri, PK saya dropin mas. Karena dari riset kita tidak masuk. Gitu. The way they post, misalkan di sosmed, begini ya, begini. Karena perilaku sosmed juga reflect our behavior kan, your mindset. Karena kita pastikan leader from within. Kalau tadi itu dia tuh harapannya kalau jadi pemimpin dia menularkan virus leadership-nya itu. Ada leader kita suka bikin zaman saya dulu di perusahaan-perusahaan sebelumnya, leader get leader create leaders gitu. Karena itu benar tuh. Kadang-kadang tinggal nyuruh aja. Tolong cari rekrut yang seperti kamu. Cari coba kembarannya. Bawa ke perusahaan untuk kita coba hire. Nah, nilai-nilai itu yang kita jagain ya, hero, respect, opportunity creator, kemudian eager to learn, gitu. Kemudian strategi yang tadi jelitinya. Nah, itu yang 6 dimensi itu yang kita coba rumuskan cara ngerekrutnya seperti apa. Jadi kita nggak mau assessment standar-standar aja. Nah, kita define kebutuhannya, order. Kita
Kenapa suka miss hasil assessment? Karena kita nggak clear mendefine kebutuhannya. Yeah. Untuk si asesor menilai itu harus kita feeding. Begini ya, aku cari orang-orang ini, alat toolmu kayak apa? Oke, kira-kira data akuratnya. Supaya lebih akurat aja dapetin orangnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Aku mau ke Bu Susan kembali nih Bu. Bagi perusahaan yang baru mulai menata mungkin agenda transformasi organisasinya dan juga ingin fokus creating leaders from within, bisa di-share langkah-langkah apa sih Bu yang disarankan dari NBO untuk menjalankan ini Bu? Ya, Mas Jehan, sebelum saya masuk ke strategi langkah-langkahnya, sebetulnya saya mau ngangkat yang tantangannya dulu. Ya, jadi sebetulnya kita kan sudah masuk ke zamannya AI, ya. Dan tantangan yang terbesar itu sebetulnya bukan mengenai teknologinya aja, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa melakukan satu perubahan sehingga dia bisa mengelola perubahan tersebut. Ya, jadi tantangan yang sekarang ini kan pekerjaan itu lebih cepat daripada struktur organisasi ya, Pak Herdi ya, benar nggak? Terus kemudian banyak sekali orang yang menggunakan AI, tetapi secara work prosesnya itu dia tidak sebetulnya tidak mengubah work prosesnya menjadi lebih produktif, tetapi AI jalan sendiri. Prosesnya juga jalan sendiri, apalagi kalau di BUMN atau ini kadang-kadang kan suka mungkin birokrasinya seperti bagaimana dan lain nih. Nah, pemimpin itu semakin sibuk dan kadang-kadang udah muncul nih bagaimana caranya dia bisa memimpin kalau dia dikasih target terus-menerus untuk mengejar kinerjanya. Nah, ini saya suka sekali ini dengan apa yang dikatakan oleh Pak Herdi tadi, sistem, budaya, sama karakter. Nah, kita butuh yang seperti apa nih si pemimpinnya supaya mereka bisa menjadi agen perubahan, ya. Dan semakin canggih teknologi, kadang-kadang itu juga semakin kita beresiko ya, ada risk mitigasinya. Nah, baru kemudian kita ngelihat nih bagaimana kita melakukan yang disebut dengan leadership expansion. Bagaimana kita bisa menciptakan leaders yang now next. Kedepannya itu seperti apa. Dan langkah yang pertama itu adalah, ini saya presentasikan waktu pada saat kita melakukan yang di acara SWA tanggal 10 Desember kemarin di Shangri-La bersama Pak Herdi juga ya, bersama Mas Kemal Gani. Yang pertama itu adalah human plus AI orchestra. Jadi artinya kita tuh harus punya jiwa kemanusiaannya. Dengan jiwa kemanusiaannya itu ditambah dengan AI, dan kita akan bisa mengorkestrakan itu menjadi sesuatu yang jadi wonderful ya, jadi luar biasa. Organisasi masa depan itu tidak tergantung kepada jabatannya, tetapi bagaimana caranya dia mengorkestrakan keterampilannya ini bahwa dia akan mampu untuk naik ke level yang berikutnya. Ya, yang kedua itu adalah dia akan lebih ke yang disebut dengan trust driven work culture. Jadi artinya memang orang yang menjadi leaders itu harus bisa dipercaya. Dia harus bisa ngerti teknologi, seperti kalau di engineering, data driven itu sangat penting sekali. Dan dia harus lebih data analytics, bisa berpikir lebih kritis, dan bisa lebih agile ya dalam hal ini. Nah, berikutnya itu adalah bahwa dia harus mampu untuk membangun leadership pipeline. Karena kalau seandainya dia tidak bisa membangun misalnya BOD-1, BOD-2, BOD-3-nya, dia nggak akan punya kemampuan untuk membesarkan organisasi ini, jadi mentransformasikan organisasi. Jadi lebih ke kedalaman bench daripada ke pemimpinnya. Jadi artinya future readiness daripada successor-nya itu memang harus benar-benar ada. Dan biasanya
yang menjadi pemenang di dalam organisasi yang creating leaders from within itu selalu yang begitu. Bisa digantikan berapa tahun? Ya, misalnya 2 sampai dengan 3 tahun. Berapa persen mereka sudah menciptakan successor-nya dari dalam? Bagaimana leadership journey yang mereka lakukan? Pengembangan apa yang dilakukan? Ya, jadi intinya AI bisa mengubah pekerjaan, tetapi manusia yang menentukan masa depan organisasi. Ya, Oke. Mungkin aku sekali lagi ke Pak Herdy lagi nih, Pak. Dalam industri pariwisata tadi kan tentu bergerak cepat, teknologi berubah, dinamika begitu berubah. Lalu bagaimana dalam organisasi ini untuk tadi ya menyiapkan future leader yang juga akan terus sesuai dan seiring dengan perubahan-perubahan yang cepat tadi, Pak. Dari Injuni itu bagaimana, Pak? Iya, intinya kan di modul-modul kita di dalam pelatihan leadership, atau mungkin saya interrupt di situ ya, kaitannya dengan Mbak Susan tadi, leadership pipeline. Nah, kita punya kebijakan yang memang harus dicantumkan di aplikasi Rinjani yang kita bikin itu. Setiap posisi itu harus punya 3 suksesor. Yes. Seperti tadi Susan bilang 3 suksesor. Ya. Karena kalau kita masih bingung nyari pengganti, pasti ada yang belum beres dengan talent management kita. Jadi suksesor itu harus well defined, begitu. Harus diputuskan di komite talent. Dan kita harus bisa bilang kapan kita tidak punya suksesor. Kalau di kita employee quality score-nya less than 70%, then we say, oh, we don't have a talent inside. Artinya kita rekrut from hire atau others group atau ke BUMN lain misalkan kayak gitu. Tapi at least buat karyawan clear. Karena aku punya spirit transparansi, Pak, dalam segala hal. In Journey itu ya alhamdulillah kemarin kepilih salah top 5 perusahaan-perusahaan yang sangat transparan. Juara 1 lagi, Pak. Karena dengan transparansi, accountabilitas itu menjadi tinggi gitu. Everyone may ask, kalau mau nanya apa silakan gitu. Kita coba terbuka. Itu menjadi spirit perusahaan gitu. Termasuk di dalam membangun sistem karir. Karena kaitan ngomong pipeline kayaknya ke karir. Kalau karirnya sendiri di persepsi karyawan something yang nggak clear, nggak jelas, ada isu tuh di leadership pipeline itu, gitu. Itu sangat sensitif karena kan karyawan tuh isunya sekitar situ. Wah ini nih like and dislike nih, ini lagi kita. Which is common. Every single organization kayak begitu. Tapi perusahaan punya tanggung jawab moral memastikan kejelasan berkarir. Masalah komite talent memutuskan berbeda itu isu lain. Pipeline tuh harus dibangun transparan. Kalau kamu pengen promosi, pengen menuju sini, ini low roadmap yang harus bikin. Kalau kamu punya gap, ini individual development program yang harus kamu tempuh. Supaya jangan sekedar ngomong pengen-pengennya, tapi kamu capable nggak, punya kapasitas nggak untuk di posisi itu. Kan gitu. Nah, harapannya kita lagi ngebangun sistem, nge-link ke sistem learning sistemnya ya. Jadi kalau terus lu may learn by yourself, cari di situ tuh kompetensi yang kamu bisa tambah equip untuk nyasar posisi-posisi yang kamu inginkan. Nah, kembali ke challenge bagaimana ke depan membangun leader itu. Nah, modul-modul itu yang kemarin kita teman-teman sampaikan bahwa di penjurian mungkin sebagian besar udah. Itu justru challenge-nya leader-leader yang memang cocok dengan tantangan bisnis ke depan gitu ya. Seperti apa? Leader-leader yang memang kita harapkan mengerti industrinya. Apa sih industri kita pariwisata itu yang harus ngomong ekosistem based. Jadi yang di holding itu lebih kita drive ekosistem. Jadi orang airport nggak boleh ngomong airport saja ya, orang destination nggak boleh. We are talking about Indonesian tourism for the sake of our tourism development Indonesia. Gitu. Mindset yang dibentuknya itu. Karena sangat bahaya kalau dia mikirnya masih silo. Nggak dapat ininya value creation-nya. Dengan kita bersatu, contoh lah, dulu bisa sebelumnya kita bikin event, tinggal event. Nah nanti ke depan dan sudah mulai jalan, hotelnya dipikirin sekalian, transportasinya dipikirin sekalian, dan semua si travel itu nggak boleh mikir lain-lain, pokoknya tinggal duduk manis nonton event kita. Semua kita pikir udah one shot gitu. Nah itu contoh-contoh banding-banding produk yang menuntut kolaborasi. Makanya di kita juga ada budaya-budaya kolaborasi
kita punya cara kerja model project based. Jadi anytime dia kalau ada project tawaran, kayak kita lagi bikin New Journey Talent School, kita buka ke publik nih, sungguh ada yang berminat nggak ngelamar gitu untuk bikin satu sistem. Jadi kalau kita membiasakan begitu. Iya. Talent mobility kita udah 700 lebih kali muter di antara lagi. Jadi mereka merasakan aku bekerja di journey. Entah itu journey apanya, hospitality, destination, whatsoever. I'm in journey employee gitu. Mindset itu yang ditanamkan supaya dapat grup. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, leader-leader itu yang menjadi agent of change-nya. Jadi kita kan harus membekali, kamu loh yang nentuin nih, karena nggak bisa ngandelin dari manajemen, makanya harus terus di cascade ke bawah kan. Menanamkan mindset gotong royong, kolaborasi, ingat sosum tulodo, itu nilai-nilai yang sekarang kita dorong gitu, terus jadi model, walk the talk, kayak gitu. Dari kurikulumnya dan proyek-proyeknya itu yang kita pastikan di dalam materi-materi buat teman-teman ngambil leadership itu dapat tuh kurang lebih itu menjawab tantangan. Jadi, seperti itu. Oke, menarik banget Pak Hedi. Emang kalau ngomongin people aspek ini pasti pembahasannya nggak akan habis ya. Namun pemirsa, karena keterbatasan waktu kita sudah memasuki sesi akhir dari ngobrol-ngobrol bersama Pak Hedi sebagai Direktur SDM dan Digital Injourney dan juga Bu Susan Hartawan sebagai CEO NBO Indonesia. Sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol, aku pengen minta closing statement dari Pak Hedi dan Bu Susan. Mungkin Bu Susan bisa disampaikan kepada pemirsa dari obrolan ini yang bisa diambil bagi penonton. Singkat aja ya. Oke. Teknologi bisa dibeli, ya, strategi bisa ditiru, tetapi membangun pemimpin dari dalam itu akan menjadi satu kekuatan transformasi organisasi. Yuk sama-sama kita bangun organisasinya kita, pemimpin-pemimpin kita dari dalam supaya mereka memiliki kapasitas yang bagus, punya budaya yang bagus, karakter yang bagus, dan tahun depan ikut SWA NBO Creating Leaders from Within Award ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Hedi, silakan Pak. Mirip-mirip lah. Jadi kalau saya sih, kejayaan itu harus direncanakan. Dimanapun negara, perusahaan gitu. Jadi bagaimana merencanakannya adalah kita mulai dari membangun leader-leader yang pas, yang tadi harapannya from within, yang sustainable. Karena leader yang hebat akan menghasilkan buah karya, mahakarya yang hebat buat perusahaannya. Dan kita yakin leader itu punya aura yang memang beda, apalagi yang kita bentuk khusus untuk memastikan kejayaannya terus diestafetkan ke generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Hedi. Terima kasih Bu Susan. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir obrol-obrol kita dengan Bu Susan dari NBO Indonesia dan Pak Hedi dari Injourney. Semoga bisa dipetik dari best practice yang udah diterapkan dari Injourney dan juga inspirasi yang diberikan dari Bu Susan. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai bertemu di episode menarik berikutnya. Sampai jumpa. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals.
Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media-Inc. dan @majalah_Mix-Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.